warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Mifta. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan seperti manusia. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda tergantung dengan jenis tempat tinggalnya. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, ada juga hewan yang bernapas dengan insang, dan ada hewan yang bernapas dengan trakea. Lalu ada juga hewan yang bernapas dengan kulit. Kok bisa ya hewan bernapas dengan kulit? Ayo, semakin penasaran kan? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernafasan cacing tanah. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit cacing tanah bersifat lembab, tipis, berlendir, dan banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Cacing tanah menyerap oksigen melalui permukaan kulit yang basah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh darah kapiler. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh ujung-ujung pembuluh kapiler. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Lalu yang kedua adalah alat dan sistem pernafasan ikan. Ikan merupakan hewan yang bernafas menggunakan insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh katup penutup yang disebut operkulum. Selama proses pernapasan berlangsung, operkulum akan membuka dan menutup. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang juga terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Saat mulut terbuka, air masuk ke rongga mulut, operkulum akan menutup. Air lalu melewati lembaran-lembaran insang. Lembaran-lembaran insang inilah tempat terjadinya pertukaran udara pernapasan. Oksigen di dalam air yang masuk diikat oleh pembuluh darah kapiler insang. Sedangkan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke air. Operkulum lalu membuka bersamaan dengan menutupnya mulut ikan untuk mengalirkan air keluar. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Alat dan sistem pernafasan berikutnya yaitu serangga. Alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga yaitu berupa trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ujung pangkal trakea terdapat spirakel atau stigma. Lubang spirakel selalu terbuka. Udara masuk dan keluar melalui lubang spirakel.
Spirakel terdapat di sisi tubuh bagian kanan dan kiri serangga. Oksigen yang masuk melalui lubang-lubang spirakel kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang trakea, yaitu trakeola. Yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi yaitu katak. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Insang pada berudu terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, berudu bernapas dengan insang dalam. Insang dalam ini lama-kelamaan menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Berudu berkembang menjadi katak muda, lalu berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Paru-paru katak dewasa memiliki banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil juga disebut sebagai hewan melata. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, dan dari lubang hidung, oksigen masuk ke tenggorokan atau trakea, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil mempunyai beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Hal ini bertujuan agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yang nomor 6 adalah alat dan sistem pernapasan pada unggas atau aves. Unggas adalah jenis hewan ternak atau kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Salah satu contoh unggas yaitu burung. Burung merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pernapasan pada burung ada dua cara, yaitu pernapasan saat tidak terbang dan pernapasan saat terbang. Pada saat tidak terbang, udara dihirup melalui hidung. Lalu paru-paru akan mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian,
paru-paru akan kembali mengempis dan karbon dioksida keluar melalui hidung. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan mamalia. Hewan mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Contoh hewan mamalia darat adalah kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air, misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Sama halnya dengan manusia, mamalia darat maupun mamalia air bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia darat menghirup oksigen melalui lubang hidung. Kemudian, oksigen menuju tenggorokan, lalu mengalir ke paru-paru. Di dalam paru-paru, terdapat proses pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Uap air dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut. Lalu pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul di permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang sistem pernapasan pada hewan. Apakah kalian sudah paham? Pintar sekali. Jadi, hewan-hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Ingat ya, ada sistem pernapasan apa saja? Paru-paru, betul. Insang, trakea, dan kulit. Pintar sekali. Baiklah, demikian video kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.